Kebun, di pagi hari ini kita akan mengenal lebih dekat bagaimana sih kehidupan sehari-hari petani teh. Dan kita udah kedatangan salah satu petani teh di Desa Tombo, yaitu dengan Pak Huda. Halo Pak. Halo. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Happy ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah kita akan mengulik nih gimana sih keseharian petani teh di Desa Tombo. Nah kalau di sini kan mereknya adalah Paso Teh ya Pak. Betul. Mungkin Bapak bisa ceritakan gimana sih sejarahnya si Paso Teh ini? Pertama kali munculnya Paso Teh itu karena bentuk keprihatinan daripada saya pribadi, karena saya lihat teh di masyarakat itu satu, pemetiknya semakin lama itu tidak ada regenerasi. Oh, oke. Jadi pemetik tidak bisa digantikan oleh taruh seperti keturunannya atau anaknya dan seterusnya. Sementara harga teh di sini semakin hari saya pikir tidak membaik. Oke. Stuck dengan harga yang relatif murah. Sehingga kami punya pemikiran ini bagaimana caranya supaya teh ini punya nilai tambah, harga jual yang tinggi. Makanya kami menciptakan dengan metode petik tangan atau handmade, terusan dengan metode petik yang halus atau peko. Awalnya kami tidak tahu ini Mbak sebenarnya. Ini teh ini kami produksi dengan hasil apa sekarang kami tidak tahu. Kami cuma memproduksi saja dan membeli tinggi saja. Awalnya kami cuma ingin menambah nilai di harga teh dengan nilai bahan dasar ya, pekonya atau bisa kita lihat itu adalah dari pucuknya itu. Meskipun kami tidak punya pasar, main bikin saja. Dan itu kalau saya ceritakan unik, itu aneh. Dan itu saya salah proses ternyata. Ketika kedatangan teman yang notabene beliau adalah master di bidang teh, beliau menanyakan ini teh apa ini. Saya tidak tahu ini termasuk kategori teh apa. Kata beliau ini sebenarnya specialty, tapi cara olahnya salah. Saya jadi malu itu. Pada saat waktu itu ada 2 ton ini. 2 ton banyak kering, ya, Pak? banyak. Tapi saya tidak habis pikir. Waktu itu teman itu tanya, ini udah punya pasar? Belum saya bilang. Terus mau dijual kemana? Saya cuma bilang satu, mau saya jual dengan Tuhan. Wow. Dan kodaruwohnya laku itu meskipun dengan harga yang murah. Lambat laun kami mengenal secara atau tidak dari tes 1 macam, 2 macam dan seterusnya. Di Paso Teh sendiri itu ada 4 varian sebenarnya. Salah satunya adalah ada black tea sebagai master di produksi saya. Terusan ada green tea, ada white tea, ada oolong juga. Ya cuman yang expert itu saya di black tea. Satu mungkin karakter dari alat olah yang kami pilih adalah dari tembikar. Nah di samping itu kami ingin satu itu tadi ingin menambah nilai harga teh. Kedua saya ingin menciptakan ini Paso Teh ini dari hasil yang benar-benar tidak tersentuh oleh kimiawi. Termasuk alat olahnya saja saya menggunakan tembikar atau alat yang dibikin dari tanah liat. Jadi tidak terkontaminasi dengan alat olah. Nah itu percobaannya berapa kali itu Pak? Saya percobaannya banyak itu Mbak. Awal saya bikin itu 2 gerabah besar itu. Itu yang satu belum saya sentuh, pecah. Terus Pak? Yang satu saya rakit itu pakai besi ya, kerangkanya besi. Mau saya hidupkan, mau saya uji coba, itu juga retak. Retak belum pecah ini. Retak. Jadi ada peningkatan tuh Pak, iya, dari pecah jadi retak. Tapi saya tidak patah semangat. Ini pasti ada sesuatu yang perlu saya tempuh atau saya lakukan. Alhamdulillah dari berbagai macam percobaan saya merakit 5 gentong. Saya sekitar antara 1-2 tahun lah kekuatan, dan itu pecah semua. Saya pesan lagi 10 gentong. Nggak berhasil berarti? Nggak berhasil. Terus saya pesan lagi 10 gentong. Dari 10 gentong itu saya saving yang 5 gentong, yang 5 gentongnya atau 5 gerabahnya itu saya rakit kembali. Alhamdulillah sampai sekarang berhasil. Dan ada salah satu termasuk saya kenal dengan Sila ini. Itu saya bilang ini saya pakai tembikar Bu. Masa ini? Nggak percaya. Dengan kualitas yang saya tampilkan, dengan taste yang saya suguhkan. Ya,
konteksnya di sini awalnya kami tidak tahu basic yang teh ini masuk kategori apa. Betul. Cuman saya ingin membeli yang mahal. Yang kedua saya ingin menciptakan dari kebiasaan orang kampung ini menggunakan tembikar. Saya ingin mempertahankan tradisionalnya ini. Teknik ini saya berusaha untuk mempertahankan. Dan alhamdulillah terbukti atau mencapai hasil yang seperti Mbak lihat. Oke, nah itu kan menjadi salah satu kualitas teh Tombo ya Pak. Selain itu ada lagi nggak sih Pak kualitas yang tersendiri yang kita punya? Saya rasa ini adalah salah satu-satunya pengrajin saya bilang atau produsen yang berani spekulasi dengan menggunakan tembikar dengan risiko yang sangat tinggi. Dan hanya teh Paso lah yang bisa melahirkan teh seperti sekarang ini. Jadi yang kami harapkan di sini selain kami punya pemikiran supaya bisa membantu lingkungan secara luas, membantu petani yang semakin banyak, juga bisa membeli pucuk dengan harga yang tinggi, dengan regulasi pemasaran yang lebih ke depan itu lebih baik. Yang saya harapkan demikian. Iya. Kalau boleh tahu sebenarnya kehidupan sehari-hari itu kalau dari pagi itu seperti apa tuh Pak? Kita pagi mau ngapain dulu, terus selanjutnya apa gitu Pak? Sebenarnya umumnya sudah menjadi rutinitas halayak masyarakat umum lah, orang pada umumnya. Ya biasalah bangun pagi, menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadap Tuhan, dan berusaha untuk membersihkan diri untuk ke kebun dan seterusnya. Tapi yang di sini saya ambil, saya petik dari pengalaman saya ngolah teh, Mbak. Teh ini sangat peka terhadap perasaan. Jadi ngolah teh itu tidak asal-asal tidak bisa. Saya pernah ngolah teh pada saat kondisi hati saya tidak tenang, tidak baik, tidak happy. Pagi habis subuhan itu saya duduk menung sendiri di belakang, saya disuguhin teh sama istri saya. Saya suguhin sarapan untuk istri saya, ya saya makan, saya minum itu suguhannya istri saya. Tapi ketika siang ada teh, saya olah tidak jadi. Waktu saya mengolah green tea itu hampir 80-90% fermentasi semua. Dan itu untuk kategori green tea fail, gagal. Makanya saya bilang di sini, Pak, ini mungkin teh ini ada kaitan dengan ruh, ada kaitannya dengan perasaan. Jadi kalau perasaan belum harus enggak bening atau enggak intinya untuk yang tenang, tapi harus ketenangan itu muncul. Rasa demikian. Mungkin yang membedakan teh Paso dengan yang lain itu bedanya salah satunya. Tetap ada perasaan ya Pak ini. Nah kalau sebenarnya paling bagus nih kualitasnya teh apa sih Pak yang ada di Tombo ini? Sebenarnya masing-masing teh punya karakter masing-masing. Ada green tea yang bagus juga ada, tergantung dari bahan bakunya juga. Black tea pun demikian maupun yang lain. Di sini juga ada beberapa faktor. Di samping pola petiknya itu yang beda. Yang harus seperti PK+2. Atau dengan memang di geografisnya itu juga mempengaruhi. Salah satunya tempat tumbuh tehnya, itu tanahnya, jenis tanahnya seperti apa, atau dengan di situ ada semacam kayak ada tanaman apa yang bisa mempengaruhi di rasa di teh itu hampir sama dengan tanaman yang lain. Karena itu saling berhubungan, saya pikir. Rasa demikian. Kalau aku boleh tahu nggak sih Pak proses dari pembuatan sampai jadi teh seperti ini itu seperti apa sih Pak? Kalau proses black tea Paso ini sangat panjang, Mbak. Itu dari awal sampai akhir itu bisa 2 kali 24 jam. Bisa 2 hari 2 malam itu. Prosesnya lama juga ya Pak? Lama. Tapi di sini juga perlu diingat, kadang kalau belum jadi atau belum jadilah ya, untuk belum jadi juga nanti hasilnya akan jelek, aftertaste-nya akan menjadi pahit, atau bisa terlalu lewat itu masa proses oksidasinya itu juga akan mengaruhi rasa, ya, itu Pak? Akan bahkan tidak bisa dikonsumsi itu. Nah kalau perkembangan teh Tombo ini seperti apa sih Pak yang ada di desa ini? Kalau saya lihat sekarang itu banyak pengolah atau teman-teman yang berusaha untuk mengolah ya, dan bagi saya itu sangat support, saya sangat bangga sekali. Dalam artian di sini berarti ada teman-teman yang mau mencoba untuk mengenalkan yang teh sebenarnya, atau teh-teh dengan kualitas yang bagus. Jadi di sini saya sangat senang, dan saya pikir ada beberapa teman yang sudah berusaha untuk menjual secara retail, berusaha untuk menjual ke pasar lah. Itu bagi saya berarti ini sangat pertumbuhannya sangat baik. Ini kalau udah di depan meja kita ini ada teh yang belum jadi sama yang udah jadi. Pertama aku mau lihat nih Pak,
Ini apa sih Pak perbedaannya teh yang kualitasnya bagus itu seperti apa gitu Pak? Jadi mohon maaf ini ya, tapi kan nggak apa-apa. Jadi teh yang bagus itu adalah teh yang tumbuh di paling ujung yang kita ambil. Oke. Ini adalah teh yang dari ujung. Oke, Jadi yang ini paling muda ya Pak? paling muda. Ini sebutannya adalah peko. Peko, yang ini ya Pak? Ya, yang belum mekar. Yang bagusnya itu adalah ketika daun muda ini dihentikan di sini. Oke. Baru yang kita olah di sini. Oke. Jadi kalau umpamanya yang teh panjang besar, teh yang umum yang kita ketahui di pasaran itu diproduksi dari yang panjang. Panjang. Sementara ininya Yang dihasilkan, tapi dengan sortasi kering itu hasilnya akan beda, taste-nya akan beda. Karena enzimnya kalau yang bagus itu berhenti di sini. Yang paling atas gitu Yang ya, paling Pak? atas. Jadi ini termasuk teh yang super atau yang halus. Oh, oke. Nah, kalau yang di depan kita ini jenis apa nih Pak? Yang teh yang sudah diseduh Pak? Ini yang tadi saya bilang ini adalah black tea paso. Black tea paso. Kalau di Sila adalah ini adalah dark tombo dark honey. Mohon maaf. Boleh dicicip nggak Pak? Boleh. Boleh. Makanya ini udah saya siapkan. Yap. Kayaknya dari warnanya aja udah menggoda banget nih Pak. Itu ya. Ini ada aroma Mbak kalau aku baru mau nanya cara menikmati tehnya seperti apa sih Pak? Cara menikmati teh itu awal itu kita hirup. Silakan. Oke. Kita hirup dulu. Hirup dulu. Oh iya, ada Apa? bau-baunya gitu ya Pak? Bau apa ini? Apa ya Pak? Gak bisa mendeskripsikan. Ini kalau beliaunya Sila itu beliau mendeteksi ini adalah bau madu. Bau madu. Madu hutan. Oh iya ya Pak. Nah. Kalau semakin kita hidup makin berasa tuh Pak bau-baunya. Nanti diminum sedikit dulu supaya rongga mulut ini kena diupayakan. Oke. Baru nanti diminum Mbak. Oke. Coba. Kita coba ya teman-teman. Mari. Karena ini panas jadi harus pelan-pelan ya. Nggak ada. Ya? Kalau yang kita belinya kurang bagus kan pasti kayak ada pahit-pahitnya gitu ya Pak. Betul. Kalau ini tuh kayak clear, Smooth ya. Iya betul Iya. Pak. Ini adalah black tea paso, black tea yang kita proses menggunakan tembikar. Jadi memang ada kualitasnya nih teman-teman ya. Betul. Oke. Nah tadi kita udah berbicara gimana proses pembuatannya. Nah ini di belakang kita nih Pak ada background alat-alat ini apa sih Pak sebenarnya nih Pak? Ini adalah tembikar yang tadi saya Bapak utarakan. ceritakan, baik. Menggunakannya pakai seperti ini. Jadi ini sudah mutarnya pakai Mesin, penggerak. oke. Jadi sudah tidak Tapi manual. dalamnya adalah tembikar gitu ya Pak? Tembikar. Jadi sudah tidak manual, semi manual aja. Oke, Tembikarnya tetap, tapi nanti penggeraknya pakai mesin. Itu seperti apa sih Pak proses kerjanya? Jadi ini adalah sudah penggeraknya pakai penggerak ya, pakai Yap. dinamo. Oke. Jadi saya cukup untuk mendeteksi tingkat kepanasan. Karena kepanasan atau alat bahan bakar itu saya pakai kayu. Oke. Jadi ini harapannya supaya semua alami, semua menyatu dengan alam. Makanya harapan saya itu menggunakan kayu ini juga teknik tersendiri. Meskipun ya banyak yang menggunakan kayu, tapi untuk alat untuk cara bikinnya pakai ada yang pakai stainless, pakai Berarti ini Bapak rakit sendiri semua ya Pak? Betul. Kan ini kan harus dikombin dari tembikar, terus kita pakein besi-besi kerangka, iya itu merakit sendiri, desain sendiri. Jadi awalnya saya itu pesan tembikar ini orangnya tidak percaya. Buat apa? Buat ngeringin teh, emang kering. Ya nggak tahu kita coba. Apa nggak pecah? Ya mungkin pecah namanya tembikar gitu. Iya. Nah ini kan Bapak buat sendiri kan alat ini. Seberapa efisien sih Pak alat ini untuk penggunaan pengeringan ya Pak ya? Kalau menurut saya ini adalah pemikiran yang out of the box ya. Oke. Jadi kalau dihitung dengan kita bandingkan dengan alat yang konvensional, alat dengan yang pada umumnya ya tidak bisa nyambung ya. Ini adalah benar-benar bentuk dari totalitas saya kepingin mempertahankan tradisionalitasnya. Iya. Jadi kalau efisiennya bagi saya efisien karena ini tidak manual banget, karena sudah menggunakan kombinasi dengan mesin. Jadi kami sudah bisa dikatakan tinggal tidur pun bisa gitu. Yep. Jadi nanti kering. Berarti dengan menggunakan alat ini apakah kualitasnya tetap terjaga tuh Pak? Sejauh ini terjaga. Oke.
sejauh ini pernah ada permintaan 1 ton itu, berarti kan kalau teh yang semacam ini tuh QC-nya beda mbak. Yep. Itu harus satu-satu di QC. Itu antara 1 kilo dengan 1 ton atau 1000 kilo itu sama. Berarti kan secara kualitas atau secara ya kualitas ya itu berarti continue lah, stuck ya, tidak naik turun. Kalau boleh tahu berapa sih Bapak bisa mengolah dalam 1 hari atau 2 hari ya tadi ya Pak? Maaf. Iya. Berarti itu jadi untuk black tea ini rentetannya itu taruh ada pucuk 1 kintal umpamanya. Yep. Ini ngolahnya sampai 2 hari. Oke. Jadi kalau 1 kintal itu saya pucuk data 1 hari itu harus selesai. Oke. Harus saya selesaikan. Nah, kapasitas 1 gentong ini 80 kilo. Oke. Nah, metode saya andai kata 80 kilo 1 kintal itu cukup, itu saya ngolah 2 kali. Itu satu fase pada saat pengiriman 1 kintal itu harus selesai. Supaya tidak terjadi over fermentasi tadi. Kalau untuk harga teh di tingkat petani sekarang seperti apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Harga teh itu ada 2 ya. Yang satu itu yang halus, yang super seperti saya yang mengambil. Itu yang harganya sampai 10-11 ribuan per kilogram. Yes. Kalau teh yang kasaran itu ada 1.500 sampai 1.700 ke pengepul. Oke. Atau sampai ke pabrik itu kurang lebih 2.200 per kilonya. Dan itu selalu naik nih Pak sekarang untuk harganya? Itu atau ada memang tren naiknya ada mbak. Okay. Cuman itu tren naiknya itu tidak terlalu signifikan. Dalam artian paling Rp50, Rp100. Ini kan tidak membantu lah ya di tingkat petani. Solusinya gimana sih Pak supaya, kalau menurut Bapak nih solusinya apa yang harus kita lakukan supaya si harga teh ini terus meningkat? Kalau menurut Bapak? Satu, kualitasnya memang harus dijaga dengan petikan yang bagus tadi. Ya, Pak. Makanya saya ini termasuk pembeli teh yang paling mahal. Makanya kapasitas saya sebenarnya saya punya 5 gentong aslinya mbak. Tapi ini yang lain repair, yang kedua kami kekurangan stok memang. Juga karena petani ini kalau memetik halus itu tidak bisa langsung ya. Jadi saya harus hati-hati, harus memilih petani juga, petani yang konsisten. Betul. Juga tidak asal petik. Nah, saya punya 5 gentong ini kalau kita akumulasikan bisa 1 hari 5 kintal. Sementara penyerapannya sekarang paling baru 1 kintalan lah. Nah, kalau untuk distribusi atau pemasaran si teh ini seperti apa Pak? Apa Pak Sony udah kemana aja sih? Kalau kemana saya kurang paham ya Mbak. Tapi saya menciptakan produksi pasok teh ini dari 2014. Jadi kalau mungkin ya teman-teman yang saya kasih itu dari Sabang sampai Merauke mungkin ya. Tapi kalau nilai secara komersilnya itu kami baru ke Jakarta, ada beberapa kafe, ada di Bogor di Sila itu tadi, termasuk ada di pabrikan setempat lah yang bisa menyerap dengan banyak. Gitu. Jawa Tengah lah. Nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir. Kira-kira apa sih Pak harapan dari para petani ini untuk petani teh Indonesia gitu? Oke, harapan saya yang paling utama sebenarnya adalah memperkenalkan teh yang sejujurnya atau ya teh yang sebenarnya. Atau benar-benar ini adalah teh yang membuat kita sehat atau membuat tidak membuat sakit. Kadang ada teh yang sifatnya di tenggorokan agak nyangkol ya, meninggalkan jejak gitu. Yang kedua secara ekonomisnya ya ini bisa membantu ke masyarakat umum yang sifatnya masyarakat luas, yang sifatnya adalah petani kecil, seperti yang mbak mbak ini adalah kalau metik nggak bisa banyak, paling banyak 10 kilo. Tapi kalau saya yang produksi yang saya harapkan dengan 10 kilo itu tadi, dengan taruh kita ambil contoh 10.000 saja sudah 100.000. Taruh tiap hari insya Allah di desa mungkin bisa untuk menyambung hidup. Itu harapan terbesar saya itu. Bisa berbagi dengan sesamanya. Rasa demikian. Tujuan yang paling besar ya, tujuan yang paling goal paling besar adalah itu tadi, teh ini bisa dikenal, khususnya teh yang tradisional yang berkualitas tinggi itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Atau bahkan ini harapan saya adalah ini sebagai minuman black tea ini minuman harian. Tapi kalau black tea ini mau pagi, mau siang, sore, malam, oke. Ini harapannya adalah ini adalah menjadi minuman nasional ya. Harapannya nasional untuk kita semua lah intinya, bukan untuk yang lebih. Wah, kita udah bicara banyak banget nih Pak.
Tapi boleh nggak sih aku cobain lagi tehnya? Oh, boleh sekali. Iya nih Pak. Boleh sekali. Saya screen lagi ya. Wah, nih nikmat banget soalnya teman-teman. Ya, kita minum lagi nih. Ini bareng kali ya Pak? Oke. Pokoknya sekali lagi terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya, atas ilmunya, atas wawasannya. Pokoknya sukses terus buat Amin. Bapak dan juga Pak Soteh. Amin, tentunya. amin. Siap.